Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alukman Syafni Isra dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang review jurnal dengan judul evaluasi kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional. Selanjutnya, kami melampirkan daftar isi yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kerangka teoritik, metode, hasil dan analisis, kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Pada pendahuluan ini kami memakai beberapa konsep. Yang pertama, evaluasi kebijakan program bantuan stimulasi perumahan swadaya dan faktor policy outcome, dasar-dasar evaluasi kebijakan dan bidang ilmu yang berhubungan. Yang kedua, evaluasi kebijakan dalam mendorong inklusi sosial, yaitu tinjauan dari perspektif kebijakan publik beserta justification. Ketiga, evaluasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program kota tanpa kumuh di kawasan kota lama Pekanbaru beserta justifikasi. Keempat, analisis of policy evaluation and model of ASN management improvement in terms of planning, recruitment, and competency development aspect. Yang kelima, policy evaluation on international research, quality management of Universitas Indonesia, impact towards development of the national. Yang keenam, policy evaluation in certain economic environment. Selanjutnya, di sini akan kami jelaskan tentang latar belakang. Latar belakang jurnal pertama mengenai tentang evaluasi kebijakan program bantuan stimulasi perumahan swadaya dan faktor policy outcome dalam dasar-dasar evaluasi kebijakan dan bidang ilmu yang berhubungan, yaitu menjelaskan tentang peneliti mengaitkan tentang evaluasi kebijakan terhadap program bantuan stimulasi perumahan swadaya yang berlatar belakangkan proses pelaksanaan penerimaan dalam memberikan bantuan tukang atau tenaga dari orang lain yang diupah. Peneliti menyimpulkan program ini dicapai yaitu bantuan stimulasi perumahan swadaya pada tahun 2017. Bantuan ini bersifat material bangunan sebesar 17.500.000 dengan jumlah anggaran secara keseluruhan berjumlah 1.185 juta rupiah. Lalu, jurnal yang kedua. Penelitian selanjutnya mengaitkan tentang implementasi kebijakan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi sosial di Kelurahan Bendu, Imerisi, dan program ini memberikan manfaat akuntabilitas, transparansi, pemanfaatan teknologi ini menjadi pemantau yang lebih baik terhadap data penerima bantuan dan pengguna kartu guna menghindari penyalahgunaan dan korupsi dalam program bantuan data. Jurnal ini termasuk dalam kategori evaluasi kebijakan karena berfokus pada evaluasi kebijakan publik, khususnya bagaimana kebijakan bantuan pangan non-tunai atau BPNT diterapkan untuk meningkatkan inklusi sosial. Peneliti ini menemukan model evaluasi formatif yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, keadilan, kepuasan publik, dan dampak jangka panjang dari kebijakan. Model evaluasi formatif berkonsentrasi pada perbaikan dan pengembangan kebijakan saat ini dan memberikan umpan balik tentang cara peningkatan implementasi kebijakan. Jurnal tersebut dimasukkan ke dalam kategori evaluasi formatif disebabkan, yaitu utamanya adalah untuk menilai dan memberikan umpan balik terhadap bagaimana penerapan kebijakan bantuan pangan non-tunai BPNT dalam membantu meningkatkan inklusi sosial. Berikut adalah rangkuman dan argumennya, yaitu tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Bendul Merisi untuk meningkatkan inklusi sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aspek yang dievaluasi efisiensi, efektivitas, keadilan, rangkuman,
Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan BPNT dilaksanakan di Kelurahan Bendul Merisi untuk meningkatkan inklusi sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, aspek yang dievaluasi, efisiensi, efektivitas, keadilan, kepuasan publik, dan dampak jangka panjang dari kebijakan BPNT. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, peneliti kota tanpa kumuh melalui program Kotaku. Hal ini ditujukan untuk mengatasi permukiman wilayah kumuh ditetapkan. Program ini berdasarkan surat edaran nomor 40 garis miring SE garis miring DC garis miring 2016 bersih tentang pedoman dalam melaksanakan program tersebut. Program ini dapat dikatakan berhasil pada pelaksana programnya disebabkan karena telah berhasil mengurangi atau mengubah wilayah kumuh hingga 82%. Kemudian dalam rangkumannya ini saya dapat memperjelas fokus utama adalah pada evaluasi kebijakan terkait penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh Kotaku di Pekanbaru. Oleh karena itu, jurnal ini lebih tepat dikategorikan sebagai evaluasi kebijakan. Adapun justification-nya, 1. Tujuan evaluasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan dan efektivitas program Kotaku dalam mengurangi kawasan kumuh. Evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana tujuan program tercapai dan untuk mengidentifikasikan hambatan yang mungkin ada. Lalu, pendekatan evaluasi. Penulis atau saya menggunakan pendekatan evaluasi administratif yang mencakup beberapa kategori seperti evaluasi upaya atau evaluation mengukur usaha yang dilakukan dalam implementasi program. Lalu ada evaluasi kinerja, performance evaluation, menilai hasil yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Lalu evaluasi efektivitas, yaitu menilai dampak program terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu ada evaluasi efisiensi, yaitu mengukur penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program. Kemudian ada evaluasi proses, yaitu menganalisis bagaimana program dilaksanakan dan tingkat partisipasi masyarakat. Kemudian ada identifikasi masalah kendala yang saya rangkum, yaitu salah satu temuan penting adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemantauan program yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan evaluasi kebijakan ini. Latar belakang selanjutnya yaitu jurnal keempat, yaitu tentang Analysis of Policy Evaluation and Model of ASN Management Improvement in terms of planning, recruitment, and competency development aspect. Yaitu pada latar belakangnya yaitu meningkatkan efisiensi ASN, mengatasi tantangan kelembagaan, meningkatkan meritokrasi dan transparansi, serta mengembangkan kompetensi ASN. Nah, pada jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dalam manajemen ASN dan mengusulkan model integratif yang dapat meningkatkan perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan keterampilan ASN di Indonesia. Lalu, jurnal yang kelima. Jurnal kelima yaitu Policy Evaluation on International Research and Quality Management of Universitas Indonesia Impact Towards Development of the National. Yaitu penelitian selanjutnya berdasarkan pada beberapa kebutuhan mendesak diantaranya dorongan untuk meningkatkan reputasi akademik internasional, tuntutan untuk menghasilkan penelitian berkualitas dalam bersaing di tingkat global, kontribusi penelitian terhadap pembangunan nasional, memberikan solusi atas masalah-masalah atau problem yang ada di nasional, lalu kesenjangan dalam kebijakan penelitian, kemudian ada kendala dalam mencapai hasil penelitian berkualitas tinggi di Indonesia, lalu pentingnya keselarasan dengan tujuan nasional, lalu ada memastikan efektivitas dalam agenda pembangunan nasional. Dalam jurnal ini, Policy Evaluation on International Research Quality Management of Universitas Indonesia, Impact Toward Development of the Nation.
Evaluasi kebijakan yang dilakukan mengarah pada model evaluasi formatif. Model ini berfokus pada analisis proses dan konteks implementasi kebijakan serta dampak dihasilkan. Nah, adapun rangkuman yang telah saya catat, yaitu jurnal ini mengevaluasi manajemen kualitas penelitian internasional di Universitas Indonesia dan dampaknya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan teknologi sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi yang mencakup 3 tahap, yaitu antecedent, menilai proses pengembangan kebijakan, lalu ada transaction, menganalisis implementasi kebijakan dalam praktik, lalu ada outcome dan impact yang sebagaimana yang telah kita pelajari dalam mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan, yaitu mengukur hasil dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Lalu di sini saya merangkum tentang justifikasi dari jurnal ini, yaitu relevansi kebijakan. Evaluasi formatif memungkinkan penelitian untuk memahami seberapa baik kebijakan tersebut sesuai dengan bertujuan telah ditetapkan dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu ada akuntabilitas. Dengan menganalisis proses dan dampak, model ini membantu dalam menilai akuntabilitas pengelolaan penelitian di Universitas Indonesia, memastikan bahwa semua langkah-langkah yang diambil secara transparan dan bertanggung jawab. Lalu justifikasi yang ketiga yaitu peningkatan berkelanjutan. Hasil evaluasi memberikan umpan balik yang diperlukan untuk diperbaikan dan berkelanjutan dalam manajemen kualitas penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari kebutuhan masyarakat. Lalu ada dampak sosial. Evaluasi ini juga menekankan pentingnya kontribusi universitas terhadap pengembangan sosial dan teknologi di Indonesia, menunjukkan bagaimana penelitian dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu, jurnal yang keenam, penelitian ini membahas tentang metode teori keputusan dalam analisis kebijakan ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini. Lalu, penulis berpendapat bahwa evaluasi kebijakan harus memperhitungkan 2 komponen penting, yaitu preferensi pembuat kebijakan dan distribusi kondisi hasil yang relevan. Mereka menekankan bahwa karena mengabaikan ketidakpastian model yang signifikan. Dalam jurnal ini, yaitu Policy Evolution in Uncertain Economic Environment oleh William A. Brock, Stephen N. Enderloff, and Kenneth D. West. Fokus utama adalah pada evaluasi kebijakan terutama dalam konteks ketidakpastian model ekonomi. Berikut adalah rangkuman dan justifikasinya. Berikut rangkuman dan justifikasi yang telah saya rangkum, yaitu pada jurnal ini mengembangkan pendekatan teoritis untuk menganalisis kebijakan yang memperhitungkan ketidakpastian model. Penulis berpendapat bahwa evaluasi kebijakan seharusnya didasarkan pada 2 faktor, yaitu preferensi pembuat kebijakan dan distribusi hasil yang mungkin terjadi berdasarkan kebijakan yang diambil serta informasi yang tersedia. Lalu mereka menekankan bahwa mengandalkan model tertentu dalam evaluasi kebijakan seringkali tidak tepat karena adanya ketidakpastian model yang signifikan. Sebagai solusinya, mereka menyarankan untuk menggunakan metode model yang averaging yang memungkinkan menggabungkan informasi dari berbagai model untuk memberikan penilaian yang lebih robust terhadap kebijakan yang diusulkan. Nah, ada pun beberapa justifikasi yang telah saya rangkum dari jurnal ini, yaitu pendekatan ini relevan karena mengakui ketidakpastian, yaitu berisikan tentang dalam konteks ekonomi yang kompleks, sangat jarang ada satu model yang dapat menjelaskan semua variabel secara akurat. Dengan memperhitungkan ketidakpastian, model analisis kebijakan menjadi lebih realistis. Kemudian, justifikasi yang kedua yaitu meningkatkan robustness, yaitu model averaging memungkinkan evaluasi kebijakan yang lebih akurat dengan menggabungkan hasil dari berbagai model sehingga mengurangi risiko dari keputusan yang didasarkan pada model tunggal yang mungkin bias. Kemudian ada justifikasi yang ketiga, relevansi empiris, yaitu pendekatan ini dalam mengimplementasi dan konteks kebijakan moneter dan kebijakan pertumbuhan seperti yang dijelaskan dalam aplikasi yang diberikan di jurnal menunjukkan bagaimana teori dapat diterapkan dalam praktik. Kemudian ada beberapa rumusan masalah yang kami rangkum dalam hal ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan policy outcome? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan? Yang ketiga,
Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi evaluasi kebijakan? Nah, adapun tujuan masalah yang pertama untuk memahami policy outcome, yang kedua ada untuk memahami evaluasi kebijakan, yang ketiga untuk memahami pengaruh evaluasi kebijakan. Kemudian di sini saya menggambarkan kerangka teoretik, yaitu Jali, Mulyono, Ramli, dan Ramli pada tahun 2000.23 dalam evaluasi, kemudian Anderson 1979 tentang kebijakan, yaitu di sini kami menggabungkan tentang pengaruh parsial dan pengaruh simultan. Nah, adapun maksud dari pengaruh parsial tersebut yaitu menunjukkan dampak dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah, dan pengaruh parsial diuji dengan uji T. Kemudian pengaruh simultan menunjukkan dampak dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Kemudian metode penelitian, yaitu kami menggunakan scoping review yang bertujuan untuk menemukan atau mengidentifikasi serta menjelaskan literatur yang relevan dengan topik penelitian secara mendalam. Adapun hal ini menggunakan berbagai macam metode penelitian dan data dari berbagai sumber dan artikel. Hal ini bertujuan untuk mampu menjawab pertanyaan mengenai topik penelitian yang ditentukan dari pengelompokan artikel hingga menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan analisis. Pada jurnal yang pertama, tadi kami menjelaskan tentang evaluasi kebijakan program bantuan, stimulasi perumahan swadaya, dan faktor policy outcome, dan dasar-dasar evaluasi kebijakan, dan bidang ilmu yang berhubungan. Pada jurnal ini, program ini dicapai untuk bantuan simulasi perumahan swadaya pada tahun 2017. Kemudian, masyarakat di Desa 8 Dewa Jaya berpenghasilan rendah disebabkan karena sumber daya mata pencarian sebagai petani. Kemudian ada kejadian penelitian ini melingkupi efisiensi program yang disebut untuk menghasilkan guna mencapai serta memerhatikan hal yang sekiranya perlu dilakukan sehingga pada pelaksanaannya dikatakan dengan baik. Kemudian pada temuan di lapangan terdapat hal positif yang dijadikan sebagai jalan alternatif kesesuaian terhadap kesiapan masyarakat. Pada jurnal kedua, yaitu kebijakan bantuan non-tunai merupakan salah satu program untuk meminimalisir serta menekankan angka kemiskinan, sekaligus langkah konkret dalam pemerintah untuk mendorong inklusi sosial. Lalu prosesnya yaitu pencairan dana hanya bisa dilakukan tempat yang telah bekerja sama dengan bank penyalur di elektronik warung gotong royong, serta program ini sudah tercapai ditandai dengan program bantuan non-tunai serta didukungnya bank yang bekerja sama terhadap aplikasi tersebut. Lalu pada jurnal ketiga, yaitu ditujukan sebagai pendukung pembangunan permukiman kota dengan standar layak huni. Program ini dapat dikatakan berhasil disebabkan karena telah berhasil mengurangi dan mengubah wilayah kumuh hingga 82%. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penataan pinggiran sungai yang kemudian menjadi jalur pedestrian via riverside. Pada program ini pelaksanaannya masih terjadi kendala, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan dan pemantauan masih rendah atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan dan serta pemantauan. Pada jurnal keempat, yaitu penelitian ini mengevaluasi kebijakan yang ada dalam manajemen ASN dan mengusulkan model integratif yang dapat meningkatkan perencanaan rekrutmen dan pengembangan keterampilan ASN di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini menawarkan solusi untuk memperkuat profesionalisme ASN melalui kebijakan berbasis bukti dan pendekatan digital. Kemudian pada jurnal kelima, yaitu penelitian ini didasarkan pada beberapa kebutuhan mendesak, diantaranya dorongan untuk meningkatkan reputasi akademik internasional, yang kedua tuntutan untuk menghasilkan penelitian berkualitas yang dapat bersaing di tingkat global, yang ketiga kontribusi penelitian terhadap pembangunan nasional, yang keempat memberikan solusi atas masalah-masalah nasional, yang kelima kesenjangan dalam kebijakan penelitian, yang keenam kendala dalam mencapai hasil penelitian berkualitas tinggi di Indonesia.
serta pentingnya keselarasan dengan tujuan nasional, dan terakhir memastikan efektivitas dalam agenda pembangunan nasional. Serta jurnal yang keenam menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh ketidakpastian model, yaitu metode rata-rata model memungkinkan untuk melakukan evaluasi kebijakan tanpa terjebak dalam pilihan model tunggal. Kemudian hasil dan analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian model harus dimasukkan ke dalam model evaluasi kebijakan dan penulis mengkritik metode evaluasi yang tidak memperhatikan hal ini. Serta kesimpulannya yaitu studi pertama yaitu membahas tentang beberapa dimensi mengenai tentang efektivitas dalam menggambarkan jangkauan atau dampak dari pengeluaran program dalam mencapai tujuan serta efektivitas dilakukan untuk mencapai tujuan mengenai tentang BPSP dalam melaksanakan hubungan antara penerimaan bantuan dan tujuan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima. Studi kedua membahas tentang evaluasi kebijakan dalam mendorong inklusi sosial. Tinjauan dari perspektif kebijakan publik yaitu dapat meningkatkan inklusi sosial melalui bantuan pangan non-tunai. Keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan secara lebih konsisten. Serta studi yang ketiga membahas tentang program Kotaku di kawasan Kota Lama, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam meningkatkan keberlanjutan masyarakat dan akses ke infrastruktur. Tetapi partisipasi masyarakat harus lebih besar dari pelaksanaan dan pengawasan program agar lebih efektif. Serta studi keempat membahas tentang jurnal ini memberikan kerangka berharga untuk meningkatkan manajemen ASN di Indonesia. Jurnal ini membahas isu-isu penting dalam administrasi dengan fokus pada perencanaan rekrutmen dan pengembangan keterampilan. Lalu ada jurnal yang kelima mengenai tentang hal-hal yang mendalam mengenai lebih efektifnya penggabungan kuantitatif, analisis regional, dan strategi khusus. Meskipun demikian, studi ini dapat menjadi sumber penting bagi reformasi kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pelayanan publik di Indonesia. Serta studi kelima membahas tentang kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan penelitian pembangunan nasional dengan mengevaluasi kebijakan manajemen mutu penelitian. Jurnal ini menawarkan wawasan penting bagi upaya meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Serta studi yang keenam membahas tentang atau menyimpulkan tentang evaluasi kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan ketidakpastian model secara keseluruhan. Mereka juga menekankan bahwa pelaporan empiris harus lebih berkonsentrasi pada distribusi probabilitas terhadap hasil daripada hanya pada signifikan statistik. Mungkin itu saja presentasi tentang evaluasi kebijakan dari kelompok 2. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.